Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan pergabungan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sedikit menambahkan dari informasi dari pihak keluarga bahwa rute perangkatan kita pengantar Ibu terkasih almarhumah Diakon Meliwati. Nantinya kita lewat jalur arah Banjarmasin melewati Rel 5. Mungkin bagi Bapak Ibu yang orang Provinsial paham, artinya lewat Rel 5 masuk ke dalam ke perkampungannya Mantaran 1, belok kanan lagi langsung menuju ke Gereja Pandohop Mantaran 1. Mungkin rute kita dari Rel 5 ya, bukan dari Rel 3. Rel 5 ujung belok kanan masuk ke dalam, nanti juga belok kanan lagi masuk ke kampung Mantaran 1, terus menuju ke Gereja Pandohop Mantaran 1. Mungkin itu informasi untuk kita. Dan juga sedikit tambahan terkait dengan liturgi. Mohon nantinya liturgi ini jangan ditinggal di bawah, karena di sini ada 3 liturgi yang sudah digandakan, baik yang ibadah pemberkatan, ibadah di gereja, maupun ibadah di pemakaman nantinya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, liturgi mohon dibawa nantinya, karena di sini sudah lengkap sampai ke pemakaman di Mantaran 1. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami pengurus aktivitas. Terima kasih. Ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak sidang jemaat yang bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka ibadah pemberangkatan jenazah almarhumah Diakon Meliwati yang kita laksanakan pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal, yaitu jam 10 tepatnya. Ibu Bapak sidang jemaat, kami persilahkan kepada pihak keluarga, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum acara kebaktian pemberangkatan jenazah. Waktu kami sediakan. Terima kasih kepercayaan diberikan oleh keluarga kepada saya, Pendeta Demes Lamon, untuk menyampaikan 1-2 kata dalam acara pemberangkatan mendiang adik kami, Diakon Meliwati ini, ke gedung gereja Pandohop untuk dilaksanakan persemayaman di sana.
pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian hormat dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan kemurahannya kita ada sampai hari ini dan detik ini dan berhimpun di dalam rumah duka di sini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Pendeta Barnabas. Ini junior kami, ya, junior saya, 10 tahun di bawah saya. Dia sendiri yang mengakui, ya Pak, 10 tahun. Ya, terima kasih. Dan seluruh peraturan diakon yang bertugas pada hari ini. Berikutnya, bagi seluruh jemaat dan letolan yang berkenan hadir untuk memberikan penguatan kepada keluarga kami. Memang kami merasakan betul kehadiran Bapak Ibu Saudara memberikan kepada kami suatu penguatan yang luar biasa. Melalui Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, Tuhan adalah hadir. Di samping melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, juga melalui Bapak Ibu sekalian. Makanya kami sampai saat ini masih dikuatkan dan dihiburkan. Terima kasih. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kemudian juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu dari tempat yang jauh. Saudara-saudara kami dari Sampit, dari Banjarmasin, dari Gunung Mas, dari mana-mana. Karena adik kami dia akan melewati ini luar biasa terhadap kami saudara-saudaranya. Orang ini adalah sangat baik hati kepada kami. Terlebih waktu saya bertugas di Pulau Pisau, kurang lebih 3 tahun setengah sebagai ketua SWOT di Pulau Pisau ini, sejak 98 sampai 2001. Beliau ini selalu ya memberikan saya penguatan. Tapi ini kami tidak bisa membalasnya. Material, moral, dukungan, doa luar biasa. Tuhan yang membalaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang terakhir, kami serahkan ibadah pemberangkatan ini kepada pihak majelis, para pendeta, Barnabas, dan para panitia yang berkenan. Terima kasih, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memulai ibadah perkabungan, untuk menghantarkan saudari terkasih kita, yaitu Ibu Meliwati, ke tempat peristirahatan terakhir. Sebelum kita menerima potum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 438 bait 1 dan kedua. Adapun juga menimpamu. Pada bait yang kedua sidang perkabungan kami undang seperti ini. Jangan
Shalom salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang dengan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tetap berdiri. Nas pembimbing diambil dari Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Tuhan bernasib hidup dari kami. Kami hanya berjuang dalam Tuhan. Kami percaya kehendak Tuhan sungguh mulia dan sempurna. Karena itu baik suka dan duka kami memuji Tuhan. Kami ingin berpedoman firman Tuhan. Jam ini kami ingin belajar firman Tuhan agar firman menjadi berkat bagi keluarga berkabung, kekuatan, kehiburan, menjadi sukacita bagi kami dan bagi mereka, supaya kami saling mengasihi, saling memberkati, saling melayani, saling menguatkan, saling melengkapi, bukan hanya hari ini, tapi hari ini dan seterusnya. Kami mohon Tuhan hadir menjamah mengurapi kami kuasa Roh Kudus, supaya dalam acara perkabungan, jenazah, persamayam, pemakaman dan seterusnya, kami menjadi gereja yang kudus, pribadi yang kudus, keluarga yang kudus, karena Roh Kudus hadir di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Supaya mereka boleh beristirahat dari diri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka
menyertai mereka. Puji Tuhan. Haleluya, salam. Sidang jemaat Tuhan yang percaya, beriman, bertobat, bertuhan, lebih bertuhan dan Yesus Kristus. Kita di dunia ini sebagai utusan Tuhan, mengembara di bumi ini, menunaikan kewajiban kita. Dan kewajiban itu juga diberi juga hak upah, meskipun sifatnya sementara, tidak kekal. Tapi upah kekal akan terima sesudah kita meninggal dunia, seperti ibu melewati ini. Dapat kerja dan sebagainya, naik pangkat sebagainya. Tapi itu lagi ya. Tapi puncaknya anugerah hidup kekal sesudah kita meninggal dunia. Selamat berbahagia untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Masuk Firdaus hidup kekal yang abadi. Tapi selamat ya untuk kita yang masih berkabung, masih berjodoh ini. Tuhan tidak pernah meninggal kita. Terus berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai kiamat Tuhan hadir. Amin. Akan penuh suara atau pujian keluar kor dari pihak keluarga yang bergabung. Tuhan berkati. Terima kasih. Nomor 165 bait yang 1 dan sampai dengan yang ketiga. Pada bait ketiga sidang perkabungan nanti kami undang untuk berdiri. Janji yang manis.
Letani versi Sultan dari Mazmur 101. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengantar pemakaman. Adapun hidup manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak akan ada lagi ia. Marilah kita oleh kekuatan kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan, mengantar jenazah kerabat kita ini, Ibu Melewati ini, ke tempat ke gedung gereja Penduk Mentaren untuk disemayamkan. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, dan menguatkan. Amin. Saya serahkan kembali kepada majelis ataupun pihak keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan riwayat hidup Nyonya Melewati Hudir Mutan. Riwayat hidup hingga kembali ke pangkuan Bapa di surga, istri, ibu, nenek, saudara kami tercinta. Ulang Pisau 23 Oktober 2023. Riwayat hidup Nyonya Melewati Hudir Mutan. Nama Nyonya Melewati Hudir Mutan, tempat tanggal lahir Desa Pendakatapi 30 Desember 1956, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, alamat Jalan Trans Kalimantan nomor 179 RT 14, anak dari pasangan almarhum Seuskar Mutar dengan almarhum Erna S. Mutar. Almarhum menikah dengan Huder Senas Lanja pada tahun 1976 di Desa Pendakatapi, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Almarhum memiliki 5 orang saudara, masing-masing bernama saudara kandung. 1. Henry Mutar, sudah almarhum. 2. Waldi S. Mutar. 3. Anggreni. 4. Bambang SP. 5. Metin Albun SHMH. Dan 1 anak angkat yang bernama Luci yang sudah menjadi anak kandung. Almarhum memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama Murti Eka Susilawati SPD, Erik Palukti, Nomo Prahesi SU. Almarhum memiliki 3 orang menantu, masing-masing bernama Henry ST, Bio Putri Baan Riman SPT, Yuliansi Maria SP. Almarhum memiliki 6 orang cucu, masing-masing bernama Dea Listra, Drew Gabriel, Sandra Toraya,
Esra Pandowo sudah almarhum, Mia Epita Kristina, Karin Epelina Gracia. Pendidikan almarhum Sekolah Pendidikan Keterampilan di Banjarmasin. Perjalanan hidup almarhum. Almarhum berdomisili di Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun almarhum adalah seorang pekerja keras, ulet dalam menekuni berbagai macam bidang usaha. Sebagai seorang pekerja keras, awal mula usaha yang digeluti almarhum adalah penata rias pengantin di Pulang Pisau. Dengan seiring berjalannya waktu, almarhum tidak hanya terfokus pada satu bidang usaha, maka dari itu almarhum membuka usaha catering dan sebagai peternak. Dan setelah itu almarhum membuka usaha pangkalan LPG dan laundry hingga sekarang. Kehidupan sosial dan kehidupan dalam keluarga almarhum adalah sosok yang baik, di mana di samping menggeluti usaha, almarhum berupaya maksimal untuk membagi waktu dan tenaga untuk menemani suami yang juga seorang perawat yang sudah dikenal di Pulang Pisau. Dikala sedang mengobati warga-warga yang sedang sakit dan tidak mengenal waktu, entah itu siang atau malam, bahkan jauh atau dekat, almarhum selalu menemani. Dan juga di mata anak, cucu, menantu, almarhum adalah seorang yang sangat luar biasa untuk memberikan perhatian dan kebaikan. Selaku anak tertua dari almarhum, selaku anak tertua dari saudara-saudaranya, almarhum memimpin, mengingatkan, bahkan memberikan perhatian kepada seluruh adik-adiknya hingga adik-adiknya. Intinya adalah seorang yang menjadi panutan bagi adik-adiknya. Dan kelima, kondisi almarhum mengalami penurunan kesadaran dan tidak bisa berkomunikasi, dan persis pada hari kelima, yaitu hari Kamis jam 18, almarhum drop dan sempat dilakukan tindakan bedding atau alat bantu gagal napas. Dengan melihat kondisi yang demikian, pihak rumah sakit atas kesepakatan keluarga untuk memindahkan ke ruang ICU agar dilakukan tindakan medis yang lebih intensif, yaitu dilakukan tindakan pemasangan alat ventilator dan peralatan medis yang maksimal. Pada saat itu juga, melihat kondisi demikian, pihak keluarga melakukan perjamuan kudus dilaksanakan oleh pendeta pelayanan yang masih keponakan almarhum, yaitu Bapak Christopson Tigoy STH. Setelah dilakukan perjamuan kudus dan pemasangan ventilator, almarhum membaik berdasarkan pantauan melalui monitor walaupun kondisinya tidak sadar. Kemudian pada hari Jumat, Sabtu, kondisi almarhum tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung memburuk, tidak sadarkan diri, jantung tidak normal, saturasi tidak normal, mengalami demam dan panas, meskipun cairan yang menumpuk mengalami peningkatan dalam keluarnya dari tubuh, dan kondisi kaki yang bengkak menjadi kempes, namun tidak berpengaruh pada kesehatan yang lebih baik. Namun pada hari ke-7, pada hari Minggu, pada saat dokter Kasan visit, dinyatakan bahwa ada kebaikan yang terpantau di monitor pada hari ke-8 dan tepatnya hari Senin jam 8 pagi. Kembali kondisi almarhum semakin memburuk dan terbaca dari monitor yang telah terpasang, terutama yang berdampak pada tekanan darah yang semakin turun. Sekitar pukul 17 kondisi sore, kondisi semakin melemah dan terbaca dari monitor, yaitu jantung, saturasi, tekanan semakin menurun sampai kepada tampilan
monitor yang sudah tidak bereaksi, sehingga keluarga yang menunggu di Banjarmasin diperkenankan untuk masuk ke ruangan dan upaya terakhir dilakukan para medis secara maksimal manusia hingga pada waktu jam 17.50 Buit, istri, ibu, tambi, mertua, kakak tersayang kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan tenang. Almarhum Meliwati merasakan sakit sekitar bulan Desember 2019. Kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan tenang. Demikianlah riwayat sakit Nyonya Meliwati Hudir Mutar hingga dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sidang duka yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari keluarga, khususnya berkenan berbicara untuk keluarga di gedung gereja ini. Terima kasih kepada pihak gereja, pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan peristiwa dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga Diakon Meliwati. Saya Meitir Alfun, saya saudara kandung bungsu dari kakak Meliwati. Bapak Ibu, sidang duka yang diberkati, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas perkenan dan penyertaannya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk ambil bagian dalam ibadah persemayaman di gedung Gereja Pandowo. Terima kasih kepada Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir yang telah memberikan kesempatan sehingga kakak kami Diakon Meliwati diperkenankan untuk dibawa ke gedung Gereja Pandowo ini untuk disemayamkan. Terima kasih kepada pihak gereja, pendeta, penutua diakon yang telah memberikan pelayanan kepada kami, baik ketika almarhumah masih hidup, telah diberikan pelayanan perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Itu sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih kepada pihak pendeta pelayanan di Banjarmasin yang telah memberikan perjamuan kudus, Pendeta Christopher Tigoy, SDH, MTH, dan terima kasih juga kepada pihak Rumah Sakit Ciputra, para dokter, para medis yang telah maksimal memberikan pelayanan kesehatan kepada kakak kami. Terima kasih kepada Rumah Sakit Suaka Insan yang pada saat itu untuk mempersiapkan kakak kami berangkat ke Pulang Pisau
itu dibawa ke Swakensan karena di sana dipasangkan baju dan sebagainya. Maka kami atas nama keluarga, saya selaku adik almarhumah, kami memohon agar hal tersebut dimaklumkan. Karena kita yakin dan percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita yakin bahwa Yesus Kristus yang akan memberikan kesempurnaan. Kami juga berterima kasih atas dukungan moral, material yang telah diberikan oleh seluruh keluarga, handai tolan, kerabat yang datang dari berbagai tempat. Ketika di rumah sakit, ketika beliau almarhum ini sudah parah, ada rasa penghiburan yang luar biasa. Karena masih ada napasnya kami bisa berkumpul, yang sisa saudara kandung kami 4 orang dan 1 adik angkat saya Luci, kami juga semua hadir di Badai Basel. Dengan demikian maka ketika kakak kami kembali ke pongkan Bapa di surga, kami puas. Dan itu juga yang menjadi catatan kepada anak-anak semua, cucu. Kebersamaan itu adalah hal yang luar biasa. Kebersamaan harus tetap dibangun untuk seluruh keluarga. Dan ini fakta kebersamaan yang telah dibangun. Ternyata seluruh keluarga hadir dari berbagai tempat. Ini luar biasa. Ini adalah bukti bahwa kita mampu merawat kebersamaan itu dalam keluarga. Kakak Redi, banyak terima kasih kakakku, kakak Mama Ina, kakak Dolce, kakak Mama Iwan, kakak Bapak Cindy, Kuning, kakak Deni, kami banyak terima kasih. Dan seluruh kakak-kakak yang lain, Kak Darwin, Kak Lender, terima kasih atas dukungan-dukungan yang telah diberikan. Kak Redi sangat luar biasa, bolak-balik rumah sakit, memberikan perhatian yang maksimal kepada adiknya Redi. Terima kasih Kak Redi, luar biasa. Tuhan yang akan membalas kebaikan kakak. Tuhan yang akan menyempurnakan segala apa yang telah kakak berikan. Tuhan memberikan kesempurnaan dalam kehidupan kakak ini. Terima kasih Kak Freddy Sako. Kemudian juga kami berterima kasih ada banyak karangan bunga yang diberikan. Kami juga berterima kasih atas puji-pujian yang diberikan kepada kami pihak keluarga. Dan secara khusus kami berterima kasih kepada Majelis Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir lingkungan Tiberias yang sampai hari ini masih dan setia memberikan pelayanan. Dan terakhir, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dari Majelis Jemaat, bahwa kami mengundang Bapak Ibu yang nanti sore pukul 17 atau pukul 5 sore akan diadakan ibadah penghiburan atau sembahyang ampun. Kami tetap berharap Ibu Bapak, sanak saudaraku semua berkenan hadir untuk ambil bagian dalam ibadah penghiburan yang dilaksanakan satu kali. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, apabila ada hal yang kurang berkenan juga terhadap seluruh keluarga pada saat kami menunggu jenazah, kami mohon maaf atas nama keluarga. Kesempurnaan hanya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Shalom. Selamat siang untuk kita semuanya pada saat ini dalam rangka persembahyaan diakun melewati di gereja Bandung Mangkaret 1. Baik, kami sampaikan permohonan maaf dari MPH, IKN, pelaku usaha hadir. Seyogianya mereka hadir pada saat ini. Namun disampaikan kepada kami sebagai Ketua Lingkungan Tiderias bahwa MPH tidak dapat hadir, dan ini saya kira tidak mengurangi dari apa yang kita laksanakan. Karena kegiatan di Gereja Victoria memang 2 bulan yang lewat sudah dipersiapkan ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini di Gereja Victoria. Ibu Bapak sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus serta keluarga duka, perlu kami sampaikan seyogianya persembahyaan ini kita laksanakan di Gereja Victoria, tetapi oleh ada kegiatan maka kita berkoordinasi dengan pihak Majelis Jemaat GKN pendukung Mangkaret 1 ini, dan kita bisa melaksanakan kegiatan persembahyaan di sini. Sidang perkabungan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kehilangan ya, sosok diakun melewati ini orangnya baik, penuh dengan humorisnya. Sidang perkabungan serta keluarga duka yang dikasihi Tuhan Yesus, kami atas nama MPH dan juga lingkungan Tiderias dalam hal ini menyampaikan ikut turut berduka cita atas dipanggilnya diakun melewati ini ke pangkuan Bapa di surga. Makanya pada kesempatan ini selama kegiatan dari sejak beliau hadir di rumah duka sampai sekarang ini, kita di gereja Bandung ini melewati ini, kami atas nama MPH dan juga lingkungan Tiderias mengucapkan banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga. Mungkin ada hal yang tidak bagaimana, kiranya apa yang kami laksanakan dalam perayaan ini, inilah kemampuan dari pihak kami majelis maupun dari lingkungan Tiderias. Dan saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Majelis Jemaat Gereja Bandung dan juga penetua diakunnya yang kita bisa bergabung pada saat ini dalam rangka persembahyaan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Dan akhir kata kami sampaikan selamat jalan kepada diakun melewati menuju ke rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akan memulai ibadah kita pada siang hari. Hidup kita adalah ibarat perjalanan. Semua yang hidup di dunia ini akan menempuh segala jalan yang fana, yaitu kematian. Kita hidup hanya sekali,
umur kita terbatas, tidak bisa diulang atau diperpanjang. Karena itu sesungguhnya hidup sungguh berarti, walaupun tidak selalu mudah. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup ini sampai pada kesudahannya. Saya mengajak kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46, ayat yang pertama dan kedua dari hubungan UKM.
Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyangka nama Tuhan, ya Tuhan, tembak kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah, tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Engkau telah mengumpulkan aku daripada maut, dan mataku daripada yang mata, dan kakiku daripada kesan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebijakannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Pulau Pisau. Kami persilakan. Tuhan
Sebelum kita membaca nas ini bersama-sama, saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak ada satupun manusia yang siap untuk ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tetapi hari ini ya Bapa, kami percaya dalam kuasa kasih Roh Kudus-Mu, bahwa Engkau boleh senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada semua keluarga yang berduka dan kami sekalian pada saat ini, supaya kami boleh mengingat bahwa ada masa untuk hidup, ada masa untuk mati. Tetapi dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, kami yang kita percaya setiap proses kehidupan kami juga boleh Tuhan yang turut ambil bagian di dalamnya, memberikan kekuatan dan kemampuan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Buatlah hati kami mengerti ya Bapa, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami benar menjadi umat Allah yang dapat diandalkan di dalam kehidupan ini, dan kami sekalian menerima penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang menilikakan keberadaan mereka. Mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan biarlah segenap proses daripada prosesi hari ini ya Bapa, baik pemakaman dan ibadah penghiburan pada sore nanti, itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kau berkati semua keluarga yang berduka pada saat ini ya Bapa, agar mereka tetap diberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga mereka boleh saling menghiburkan seorang dengan yang lain, boleh menghantar ibu terkasih, saudara terkasih, nenek terkasih mereka, istri terkasih pada saat ini ke peristirahatan yang terakhir, dan Tuhanlah yang boleh memimpin dan menyertai mereka. Nyala Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah dalam segenap kehidupan keluarga pada saat ini, Tuhanlah yang kiranya menuntun dan menyertai. Pun bagi kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu yang boleh turut hadir pada saat ini, ajarkan kami juga boleh mengingat bahwa hidup kami adalah milik Allah. Maka ajarkan kami juga boleh bertanggung jawab atas setiap hal yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupan ini. Dan ajarkan kami untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga melewati kehidupan kami orang-orang dapat melihat bagaimana kuasa dan kemuliaan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Inilah seluruh kehidupan kami ya Bapa, yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kasih
adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari kerendah itu akan kami serahkan kembali sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat kami ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan kasih karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 266, Ada Kota yang Indah Jarang. Oh
orang-orang beriman kita berharap memperoleh tempat kediaman dan kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berangkat dari sini mengantarkan saudara kita almarhum Diakon Meliwati ke tempat pemakaman Mantaren 1 sambil menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan. Pemakaman almarhum Diakon Meliwati di tempat pemakaman Mantaren 1 hari ini, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan bait yang kedua, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kasih salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu, Tuhanku. Bait yang kedua. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku,
bersatu hati di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang akan menempuh segala jalan yang fana. Kami berkumpul di sini menghantarkan saudara kami, almarhumah Diakon Meliwati, yang telah mendahului kami dalam kedukaan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi saudara kami ini selama masa hidupnya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dengan rasa sedih kami melepas kepergiannya, tetapi dengan penuh iman kami percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami dan kami juga. Engkaulah juru selamat kami, hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburkanlah keluarga dalam duka cita mereka. Sadarkan kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu, karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam segala apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau di dalam doa kami. Mampukanlah kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131, bait yang pertama saja, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Kita akan tiba dalam penurunan peti jenazah pada saat ini. Telah hidup di dunia selama 67 tahun. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Yesus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan saudara kita ini dengan sentosa. Anak KKW. Pelan-pelan. Kakinya turun sedikit. Asal tubuh manusia. Sebab itu, ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu setelah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.